Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan buat kita semua, tentu ya, buat yang hadir di sini, mungkin sambil nunggu juga yang belum hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah beri banyak rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Insyaallah dengan izin Allah tentunya. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Kurang semangat ini mah, belum pada makan malam ya? Oh belum, ya emang belum. Masih sore ya. Saya lagi, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah udah pada datang ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah kami. Masya Allah ya, sekarang udah pakai banner, Masya Allah. Musa. Nabi keberapa Musa? Nabi Musa keberapa? Oh itu Nabi itu. Bukan Nabi itu ya. Ada kepanjangannya. Musa Muhadoroh Santri Sahal. Nah, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah video yang kemarin itu ternyata diupload. Itu sesuatu banget, Masya Allah. Ketika dilihat gitu ya, wah, ini siapa ini yang jadi MC ini? So ganteng banget ini, Masya Allah. Siapa? Main nasihatin. Nah, itu adalah contoh orang yang julid, guys. Jadi nggak boleh ditiru. Hah? Apa? Enggak, itu contoh. Kan contoh tuh nggak selalu harus ada. Ya, jadi nanti agenda, nanti kan minggu depan pegang HP mungkin ya. Nah, nanti boleh dicek lah. Biar ada apa? Ada motivasi atau ada evaluasi dari kita. Oh, ternyata kita kayak gini. Tapi yang pertama tuh MOTM-nya tuh atau man of the match-nya tuh Hanif kemarin tuh. Masya Allah, ketika lihat Hanif gitu. Apa? Itu aduh, suatu momen yang sangat membahagiakan gitu. Umi abinya tuh pasti bangga itu lihat itu, Masya Allah. Iya asli, pasti lihat, wah. Nah yang pekan kedua pasti udah ketebak siapa MPV-nya. Siapa? Bang Deddy, bener. Bang Deddy itu nggak ngapa-ngapain orang ketawa, Masya Allah. Itu sebuah karunia, nikmat yang sangat besar dan harus disyukuri. Antum jangan minder gitu ya, harus tetap semangat. Nah itu mungkin nggak usah lama-lama lah karena waktu juga terbatas ya. Nanti akan ada ada materi, ada sesi pemaparan dari gurunda kita, dari mentor kita, Al-Ustad Abang Yusuf. Mudah-mudahan Allah muliakan beliau. Nanti Abang akan bagaimana sih kita tuh biar bisa nyusun materi dengan menarik, dengan bisa bisa orang tuh tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Dan itu ada tekniknya, ada ilmunya, karena kita kan menyampaikan sesuatu itu nggak asal. Karena harus didasari dengan ilmu dan data-data yang akurat. Apalagi seorang muslim menghafal Quran lagi, wah Masya Allah, nggak boleh sampai kita nyebar hoax atau nyebar fitnah. Itu jangan. Makanya nanti akan dijelaskan oleh Abang berkaitan sama cara-cara kita bikin materinya kayak gimana. Ya mungkin itu aja lah, kelamaan juga nggak bagus ya Bang. Nah itu mungkin pada Abang kami silakan. Ya alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala kekurangan dan kelebihannya akhirnya kita berhasil melaksanakan ya Muhadoroh Santri yang ketiga. Sekarang udah ada namanya, udah ada logonya, keren logonya ya. Siapa dulu yang bikin? Pak Jal. Ya, jadi sekarang kita mau bahas tentang bagaimana caranya kita membuat materi yang menarik ya. Bukan materi yang berkualitas, bukan materi yang bagus gitu ya, tapi materinya menarik buat penonton, buat yang ngedengerin gitu ya. Sebenarnya kata kuncinya satu aja, resah.
atau galau. Jadi saat kita merasa resah, saat kita merasa galau akan sesuatu terus kita sampaikan, itu energinya bakal beda. Dan itu bakal sampai ke penonton kita. Saat kita pengen cerita banget, penonton kita bakal ngerasain gitu. Kalau kita teh pengen cerita akhirnya ngedengerin. Pernah nggak kita ngedengerin orang curhatnya sampai gitu kan? Kita teh yang tadinya apaan sih curhatin apa, tapi kita tetap ngedengerin gitu karena saking semangatnya. Terus pernah lihat orang lagi ngegosip, orang lagi ngegosip tuh semangat karena bener-bener pengen cerita gitu, pengen nyeritain apa yang gosip-gosip terbaru gitu. Nah, keresahan-keresahan inilah yang harus menjadi bahan baku, bahan bakar utama dari materi kita. Gitu. Berarti kita tuh kan harus galau terus, harus sedih terus, enggak. Karena memang ini uniknya ya, manusia itu bisa menemukan ilmu-ilmu cara-cara agar agar kita bisa menjadi resah tanpa kita harus merasa sedih. Jadi kita lagi bahagia-bahagia aja gitu kan. Kita bisa bikin diri kita jadi galau, bikin diri kita jadi resah. Caranya adalah dengan mencari fakta lebih dalam atas apapun gitu. Misalkan atas benda, orang, kejadian gitu. Ini juga terjadi sama Ustadz Agus misal. Ustadz Agus itu setiap harinya, bocoran aja, setiap harinya itu suka kalau membedah Al-Quran itu terus gitu. Diulik faktanya apa aja dari Al-Quran. Akhirnya Ustadz Agus itu benar-benar, ini kayaknya harus disampaikan gitu. Jadi saat kita menemukan sesuatu, kita akan membahas sesuatu, kita coba ulik terus faktanya sampai kita tuh benar-benar pengen ceritain. Kalau kita udah sampai ke titik itu, insya Allah materi apapun yang kita sampaikan, walaupun nih penonton kita nggak relate sama cerita kita, walaupun penonton kita nggak, misalkan kita cerita standar-standar aja ilmunya gitu, mereka udah tahu. Tapi karena kita cerita dengan energi yang besar itu, keinginan kuat buat cerita, akhirnya penonton ikut gitu, menyimak cerita-cerita kita, menyimak materi-materi kita. Nah, terus gimana kalau kita kan misalkan mau cerita soal bantal gitu kan? Gimana caranya kita cerita bantal, apa menariknya dari bantal gitu? Nah, ini ada quotes dari Gilang Baskara, salah satu stand up komedian. Seandainya kita lagi ngulik fakta, tapi kita belum menemukan sesuatu yang menarik, berarti kita belum ngulik lebih dalam. Jadi pasti ada hal menarik dari benda yang paling tidak menarik sekalipun. Asal kita mau nguliknya. Dari kocoran air lah, dari bantal lah, apalagi dari Al-Quran, dari hadis, pasti banyak yang menarik. Gitu. Ya. Dan ini sebenarnya kebiasaan kita menulis. Misal kita lagi jalan, tiba-tiba ngelihat beca, unik geningan, menarik nih beca nih, tulis dulu gitu. Atau ada kejadian menarik, tulis dulu. Kebiasaan menulis ini sebenarnya dilakukan oleh Komeng. Tahu Komeng? Spontan. Komeng tahu? Tahu. Jadi Komeng itu dari dulu, dari sebelum dia jadi pelawak yang terkenal sampai sekarang sudah terkenal pun, setiap hari dia selalu nulis materi. Caranya dia ngelihat apapun, misalkan lihat pagar, dia cari sesuatu yang menarik dari pagar itu, yang lucu-lucunya apa, dia tulis. Dia lihat motor, dia tulis. Dia lihat apel, dia tulis gitu. Yang lucu-lucunya dari apel itu. Dan kebiasaan itu terus dilakukan sampai sekarang. Walaupun uniknya Komeng ini, kalau kita nulis materi, kita bakal sampein materi itu. Komeng nulis materi, udah gitu ditutup. Dia nggak akhirnya menyampaikan lagi materi itu, enggak. Dia tutup aja materinya. Karena komedi zaman dulu itu kan komedi yang istilahnya menuntut spontanitas ya. Spontan. Bener gak semangat gitu. Ya, jadi karena menuntut spontanitas, akhirnya apa yang ditulis tuh otomatis masuk ke dalam otak kita gitu. Ini kan sesuai dengan quotes dari Ali bin Abi Thalib ya. Kalau ilmu adalah unta, maka talinya adalah tulisan. Makanya abang ngelihat Ikhwan gak pernah nulis, ini agak kesel.
Gitu. Berasa Imam Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i lihat Al-Quran 1 kali udah langsung hafal. Ya kalian udah berapa tahun ngapalin Quran nggak hafal apa? Masih berasa kayak Imam Syafi'i. Mau dikasih contoh nggak? Bagaimana ustadz-ustadz pun sebenarnya suka ngulik fakta dari sesuatu yang paling sederhana. Ini abang pernah dengerin ceramah Agim, tapi ini kira-kira aja ya. Soalnya nggak hafal juga kalau itunya. Jadi manusia lahir ke dunia itu sebagai seorang khalifah. Khalifah di muka bumi. Otomatis tumbuhan, binatang, semuanya itu berada dalam kepemimpinan kita. Berada dalam penjagaan kita. Otomatis saat kita melihat kecoa, walaupun kecoa itu benda yang paling menjijikkan, benda yang menakutkan gitu kan, hewannya gitu kalau ngelihat, tapi itu binatang juga, itu harus kita sayangi juga. Kita lihat kecoa di kamar mandi, tiba-tiba kita siram kecoanya masuk ke dalam lubang, lalu pas udah masuk ke dalam lubang kita ambil air panas, kita siram, terus mati itu kecoa, itu nggak menunjukkan posisi kita sebagai seorang khalifah. Nggak pernah nggak kita bayangin gitu di dalam lubang itu kecoa itu punya anak, punya istri, punya kakek, ya nggak? Mereka lagi silaturahmi makan kongguan, tiba-tiba disiram pakai air panas. Bayangin kalau kita lagi silaturahmi tiba-tiba disiram pakai lava gitu kan sama Allah. Nggak enak gitu. Makanya kita kalau dalam memandang segala sesuatu itu kita harus menunjukkan rasa kasih sayang. Ya kira-kira kayak gitulah Agim. Jadi Agim itu pas ceramah itu kita lihat gimana Agim mungkin ya dia ngelihat ada keluarganya yang kebiasaan kalau habis kecoa itu disiram pakai air panas. Itu satu fakta. Terus dia mikir kayaknya kecoa ini punya keluarga gitu kan. Masukin 2 fakta terus akhirnya menjadi sebuah materi yang menarik. Itu ceramah udah lama banget tapi abang masih ingat gitu. Karena menurut abang itu nggak kepikiran gitu abang waktu itu. Nah ini ada materi yang abang bikin kemarin. Kita sebelum pertanyaan ya, contoh lagi. Pernah nggak kalian ngebayangin kalian datang ke Garut pedalaman gitu kan, terus ketemu sama orang yang pas kita tanya ternyata nggak bisa atau nggak lancar bahasa Indonesia. Pernah nggak ngebayangin kayak gitu? Atau mungkin nggak hal tersebut terjadi gitu pas kita ke pedalaman seperti itu? Mungkin ya. Sekarang bayangkan kalian datang ke Jakarta, ke pasar Minggu, ketemu sama orang, pas kalian tanya, Ragunan di mana dek? Dia jawab, aing mah tuh bisa bahasa Indonesia, aing mah bisa bahasa Sunda. Pernah nggak ngebayangin kayak gitu? Ada orang Jakarta yang nggak lancar bahasa Indonesianya. Tahu siapa? No. Fajar orang Jakarta Tulen, lahir di Jakarta, besar di Jakarta, nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Sunda. Pas ditanya, Jar kenapa kamu nggak bisa bahasa Indonesia lancar? Waktu itu di pesantren di Cianjur katanya. Akhirnya pas keluar pesantren tiba-tiba nggak bisa bahasa Indonesia lancar. Jar di pesantren dicuci otak atau gimana? Ini kita dengar kemarin Fajar katanya ada yang salah satu akhwat satu alma mater sama Fajar. Ada. Lihat Jar, normal, soleha. Kok bisa Jar? Kok bisa? Kan berarti bukan salah alma maternya. Iya nggak? Alma maternya salah apa? Kok bisa gitu? Fajar nyerahin alma mater gara-gara Fajar pesantren ini nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi intinya mah mudah-mudahan, tapi Fajar sekarang udah jauh lebih baik. Sekarang bahasa Indonesianya udah makin lancar. Beda sama pertama kesini, sama sekali nggak ada bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan setelah
di Sahal, setelah belajar bareng-bareng, setelah ngafalin Al-Quran, belajar SAC, bukan hanya bahasa Sunda aja, bahasa Indonesia, bahasa Arab juga jago. Ya. Ada pertanyaan nggak tadi? Jadi abang itu hanya memakai dua fakta di situ. Fakta punya teman satu alma mater dan fakta dia emang itu faktanya dia orang Jakarta nggak bisa bahasa Sunda. Gara-gara itu ngakunya, gara-gara pesantren di Cianjur. Gitu ya. Kebayang ya? Kan kerasa sama kalian juga pas abang ngebicarain dia emang pengen ceritain ini gitu. Sama pas ngomongin Agim, ngutip yang dari Agim, beda yang bener-bener pengen cerita dan yang nggak bener-bener pengen cerita, pasti beda energinya, beda kerasanya gitu. Ya, kok sekarang tenang abang udah izin gak mau ngerosting. Udah nge-WA. Ya, ada pertanyaan nggak soal gini, soal mencari keresahan? Atau masih belum kebayang? Belum kebayang. Oh, ya, apa? Gimana caranya mengatasi kalau misalkan kita balik di materi itu aja nih, Bang? Oh, muter-muter. Terus. Ditulis. Cara satu-satunya biar materi kita rapi itu kita tulis dulu. Kita lihat tuh, kita ukur. Jadi tetap yang namanya nulis materi, ini abang materi nulis kemarin udah dilatih 10 kali buat bicara sekarang. Gitu. Ustadz Agus pun sama. Ustadz Agus kan kalau mau nulis materi nulis di slide, ya kan? Nulis di slide walaupun terkadang slide-nya nggak dipakai, tapi ditulis dulu di slide. Abang pernah dikasih foto Ustadz Agus lagi ngulik Al-Quran. Itu dari satu kamar, satu ruangan kayak gini, buku semua. Laptop satu buat nulis slide, ini bocoran aja. Laptop satu buat nulis slide sama buku. Jadi ya ditulis, ya dimasukin ke slide, baca buku, buka lagi. Jadi ini berserakan buku-buku buat membanding-bandingkan gitu. Sedalam itu kita buat nyari fakta gitu, nyari materi. Nah, kalau kita malas nulis, ya otomatis nantinya akan mengalir gitu aja karena emang dasarnya kita bakal muter-muter. Abang sekarang nggak nulis nih, ngejawab pertanyaan kamu, pasti bakal ada muter-muternya. Nggak mungkin enggak gitu. Salah satunya cara ya ditulis, dibadanin, ditulis, dilatih, ditulis, dilatih. Nggak ada cara yang lain. Misalkan kita udah nulis, terus, oh ini kesini terlalu panjang, kan bisa kita coret, bisa kita perbaiki pas proses menulis itu. Persiapan jauh lebih baik daripada langsung kayak gini. Jadi persiapannya itu harus lebih panjang daripada ini. Matangin dulu persiapannya. Gitu. Mau gimana pun juga. Sekarang mungkin ya, saya yakin lah kalian semua awal-awal mau jadi ustadz, awal-awal jadi ustadzah pasti jarang. Panggilan ceramah tuh pasti jarang. Tapi persiapan tuh harus sudah dilakukan. Biar nanti pas dipanggil, pas disuruh ceramah, kalian udah siap. Aku udah punya materin. Gitu. Berarti ya. Jadi nulis itu penting. Ya. Ya Ikhwan ya. Nulis itu penting. Ada lagi nggak? Kebayang nggak cara biar galau, biar ngulik apa? Ngulik kayak gitu. Udah kebayang belum? Kebayang ya, Ustadz Agus saja sampai se-effort itu gitu buat menemukan hal-hal yang menarik dari Al-Quran yang intinya sudah dihafalkan selama 20 tahun lebih gitu kan, udah ngelotok, tapi tetap bagaimana caranya menemukan yang menariknya terus diulik gitu. Ya, bisa dengan ngobrol sama teman, cari-cari segala macam. Paham? Paham ya? Tuh, Nutadina Tunuh ngomongkan Fajar jadi seger. Ya, ada lagi? Cukup? Ahwat? Cukup, Ikhwan? Ya, kembali lagi ke Ustadz Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf Bang ya, tadi ngomong-ngomong kecoa itu. Kita juga harus paham bahwa ada oknum-oknum kecoa yang dia itu tidak bertanggung jawab gitu. Ada spesies yang kecil, dia punya sayap. Kalau kita diam tuh tiba-tiba
masuk ke baju gitu. Bang harus pikirin bang itu bang, bukannya nggak setuju dengan ceramah Agim, cuman ya jangan dipukul rata lah. Ada juga kecoa yang jahat gitu kan. Iya, harus ada yang mendakwahi itu. Makanya apa ya? Tadi ketika bang bilang gitu, harus dikisos bang gitu, harus ya itulah. Masya Allah, ya itu. Nah itu keresahan ya, kayak gitu keresahan. Masya Allah tadi berkaitan sama keresahan dan nulis fakta biar semenarik mungkin gitu ya. Terus tadi ada ini juga ada teknik roasting tadi itu ya. Tapi itu bukan ini ya, bukan membuka aib gitu. Harus dibedakan antara kita tuh sebel sama bukan sifat kebiasaan-kebiasaan yang nggak ngelanggar syariat gitu. Padahal ya kan nggak apa-apa kan, orang Jakarta nggak bisa bahasa Indonesia nggak apa-apa, apalagi Fajar kan sangat bisa dimaklum gitu. Tapi itu tuh sesuatu yang kalau kita tuh ini apaan sih gitu kan, orang Jakarta Jaksel gitu, Jaksel yang event Jar tahu nggak event campur-campur kan, itu beliau tidak bisa gitu kan, ya nggak apa-apa ya, itu mah tidak akan dihisab kan. Apakah Allah menanya, Fajar kenapa kamu nggak bisa bahasa Indonesia? Enggak. Nanti di sana juga pakai bahasa Arab. Nah itu bang ya. Ya tadi ya kepancing sedikit lah. Nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kemarin kan udah didata ikhwan berapa? 5, akhwat 5 juga ya. Sekarang mah mangga mau diundi, mau yang mau duluan. Nanti yang mengajukan diri dapat hadiah. Ya, bro ya. Dapat umroh insya Allah. Bayar sendiri. Ya itu. Mangga yang mau. Kemarin siapa aja sih Ikhwan tuh? Hanif, Khairul. Ada yang kurang. Alvin kemana? Takut. Allahu Akbar. Ya nggak apa-apa lah. Mau akhwat dulu. Ayo dapat hadiah, bener. Ya itu waktu. Sekarang tuh akhir zaman ya. Harus diingat sekarang tuh akhir zaman. Jadi waktu tuh makin cepat, makanya harus dihargai lah. Ya. Oke, kita ke Fajar ya. Jar, apa judulnya Jar? Syukur. Masya Allah. Seriusan? Asli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi sama saya Fajar. Oke. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar. Bukan Fajar Sad Boy tapi Fajar Happy Boy. Oke. Kita balik lagi dalam inti apa namanya nih? Musa. Oke. Muhadharah Sahal, sahabat Al-Qur'an. Saya di sini, berdirinya saya di sini mungkin ada 3 hal. 1, ya disuruh. 2, yang nggak ada kursi, bodo amat. Ya. Aduh, kayak ada skala nih. Aduh. 3. Oke. 3. Karena saya ingin membagi ilmu yang saya pernah dapatkan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umrin waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Oke. Tidak lupa salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, penobrak kebatilan, pembawa kebenaran, dan orang yang paling mulia yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut dengan temanya itu. Saya ingin bertemakan tentang syukur. Ada suatu kisah ini mah. Ini ngarang sendiri, emang bener. Tapi ada tebak-tebakannya. Kisahnya itu ada hewan, ada benda mati, tapi bisa dihidupin gitu. Terus ada manusia. Tebak-tebakannya, hewan apa yang bisa ngaji? Jangan yang itulah. Itu mah nggak bisa ngaji, Pak Ustadz mah cuman ayah we hungkul. Serigala. Gimana ngajinya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang kedua, ada kendaraan yang mati tapi bisa dihidupin. Kemana ya kendaraan? Oke. Bis lah. Bis apa yang bisa ngaji? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ada manusia, ada yang, jangan dengerin. Ada yang hidup terus berakal, berarti yang manusianya itu siapa? Saya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ada yang tahu artinya? Ya artinya pada yang apal beneran. Nah, jika kamu bersyukur, ada yang ikan. Jika kamu bersyukur, nah, maka Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi ada tapinya. Jika kamu mensyukuri, tidak mensyukuri nikmatnya, maka angges apal beneran nikmat Allah mah azab Allah teh mah pedih gitu. Angges apal beneran. Jadi orang teh mantakan kudu syukur. Hidup teh kudu ada jalannya. Syukur naik deui, ke turun deui, syukur deui gitu. Tah, orang ka intinya dia. Ada satu kisah seorang pemuda, seorang laki-laki. Dia itu gimana orangnya ya? Dibilang orangnya orang baik pokoknya. Terus dia nggak ada hujan, ujuk-ujuk sakit saya teh. Nah, laki-laki tersebut sakit. Diam. Ada sebulan itu. Nah, emang sakitnya dibilang parah langsung parah gitu si ayat satu. Nah, otomatis yang sakit parah itu pasti ke rumah sakit. Udah di rumah sakit, nyata dia tiduran. Kenapa tiduran? Ada cerita sebelum tiduran teh. Nyata dia itu habis dioperasi karena tiduran. Ya. Kamu ya? Bukan itu teh, dengarkan lah tuh. Itu bukan. Pokoknya ada cerita ini mah. Ada habis operasi. Nah, di sini kita dapatkan ilmu yaitu jika kamu bersyukur maka Allah akan tambah nikmat kepadamu. Nah, syukur teh ada dalam operasi, bukan operasi, bukan ada dalam operasi, bukan. Maksudnya ada dalam keadaan saat itulah. Lalu pas ada operasi mah orang kayak atuh kudu operasi gitu mah. Namun ya maksudnya karena gitu ya. Dalam keadaan saat operasi, pas mau operasi si laki kan laki-lakinya pasti susternya kan perempuan, aduh karunya. Kasihan tah didinya teh si laki-laki tersebut mau dioperasi, dibilang dulu sama susternya, ditanya mau dibiusnya setengah badan atau total katanya teh. Cenah hari disuruhnya mah aduh kunaon. Oke. Disuruhnya mah ku susternya teh setengah badan. Nah si laki-laki ngomong, lah ngapa setengah badan cenah? Ngapa nggak semuanya aja cenah? Langsung dibilangin ke susternya, kalau setengah badan, kalau full cenah, kalau bangunan nanti sakit cenah. Kata si laki-lakinya, oh yaudah ya setengah badan aja, nanti kalau sakit atau percuma orang ke rumah sakit cenah katanya gitu. Yaudah akhirnya setuju, si laki-laki tersebut setuju buat dibius setengah badan. Akhirnya dibawalah ke tempat ruangan operasi. Pas nyampe di operasi, kita buka bajunya, ganti baju apa operasi. Ting bajunya tuh warna hijau, biru, bejo. Nah, buka. Pas udah sampai, gening, wah tempatnya teh gitu katanya teh. Ya gede lah. Ada berapa? Satu dokter, ada yang 3, 1, 2, 3. 3 berarti. Ingat dulu kan. 1, 2, 3. 1 dokter, 2. Oke. Nah, di situ terasa dapat nikmat juga. Nikmatnya apa? Pas mau dibius, suatu kejadian apa? Bahwa kita tuh ngerasa dibius itu kita ternyata bisa lumpuh karena suntikan doang masuk. Bisa aja lumpuh gitu. Setengah badan dari bawah perut ke bawah. Kebayang yang sekarang bisa jalan gitu, yang bisa jalan akhirnya dilumpuhkan aik moal kan. So kumaha rasana yang tadi bisa jalan ujuk-ujuk dilumpuhkan, ya Allah kiamat tega teuing ka urang teh kan gitu. Umpamana gitu si laki-laki teh ngeluh, gimana ini rasanya? Tah beres dioperasi si dokternya bilang, nanti waktu biusnya habis itu sekitaran jam 10 malam. Yang dibiusnya itu kan aduh kok lama banget, kebayang meren nu lumpuh selamanya kan. Kita diberi waktu buat cuman sampai jam 10 itu udah Masya Allah pisan. Nah, bagaimana menurut kalian itu termasuk dalam hal yang
sangat wajib disyukuri karena nikmat itulah tidak nikmat itu mahal kecuali itu sehat itu terlalu mahal. Nah, mungkin dapat dipahami dalam cerita saya. Saya tidak panjang lebar. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mungkin hanya itu. Unzur maqala wala tazur maqala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fajar teh ngomong geus apal meureun eta ting sabaraha. Geus apal meureun? Geus apal meureun. Itu teh ngeblank ya. Ngeblank namanya. Ini sarwalah. Ya, sebenarnya gini, itu kan cerita Fajar. Lain, Mas. Iya udah cerita. Apal cerita Fajar. Dibaca-baca. Jadi kan betul jelma lain Bang eta teh. iya. Jadi kan Fajar teh udah sering cerita. Iya. Tapi nggak ditulis Jar. Jadi tepararuguh ngedengerinnya teh. Jadi nggak nyusun gitu. Sampai abang teh sampai terakhir teh bingung. Iya hubungan ajeng syukur naon? Kayak didinya di jerona eta ya. Iya karena pas awalnya teh kayak tongan nembalan wae. Oh iya. Ya jadi Fajar nanti pas nulis belajar buat nulisnya itu SPOK-nya dijaga. Ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Itu tetap simpelnya itu bikin kita atau penonton gampang ngerti. Fajar tadi tiba-tiba predikat, tiba-tiba keterangan guys, keterangan subjek. Jadi tepararuguh Jar. Ya. Diajak. Tidak lamun gitu-gitu hebat ngerti. Kan nggak jawab deh. Iya orang lain ngerti, tapi orang lain effort, ngerti nggak? Ya. Effort gitu. Jadi ngeluarin energi lebih buat biar bisa ngerti kata-kata Fajar. Fajar tadi bisa cerita langsung karena memang Fajar udah sering cerita sampai enak teman-teman dengar cerita Fajar. Ya. Tapi intinya mah. Iya. Jadi kalau bisa, walaupun itu cerita udah sering diceritain, kalau ditulis ulang itu jauh lebih baik. Ya, biasakan menulis. Yes. Ya. Jadi Mau ada masukan? udah. Nggak bisa. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Emang cuman Fajar yang cuman aku yang bisa ngertiin kamu. Jar. Iya, makasih. Ya. Sebetulnya tips agar apa ya? Kan tadi kalau kata Abang Fajar tuh kayak nggak terstruktur gitu ya. Loncat ke sini, loncat ke sana sebetulnya karena kurang kosakata. Iya. Nah, bagaimana untuk memperbanyak perbendaharaan kosakata kita? Banyak baca. Banyak baca. Ya. Jadi salah satu ini juga buat teman-teman yang lain. Jadi Indonesia tuh salah satu apa ya? Negara yang minat bacanya dikit banget. Iya. Makanya kalau sebagian gitu ya ngomong gitu atau apa itu agak bingung muter-muter gitu karena kurangnya kosakata. Salah satu mensiasatinya adalah banyak baca. Tapi dari gestur udah bagus. Tadi 1, 2, 3 dihitung lo. Itu penting gestur juga agar semakin memperkuat argumen untuk apa ya. Jadi kebayangkan kita kalau Fajar kayak gitu, itu bagus, udah bagus. Tinggal ditingkatkan lagi, lebih kalem lagi. Sip. Overall Masya Allah. Tenang Jar, ada aku. Enggak, yang selanjutnya mungkin Jar, kita nggak ini ya, nggak tahu ya. Tahu siapa sok? Mana aja? Oh udah, boleh, siap. Mangga. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fizanatin Aliyah, asal Sulawesi Tenggara. Saya dari santri Manjalega. Ya Allah. Sebenarnya sih saya kalau disuruh di depan panggung nggak bisa sebenarnya sih, nggak depan orang nggak bisa ya tuh dong tentang dijawab mulu atuh jadi sebenarnya itu nggak bisa karena nggak tahu sih dari dulu nggak pernah yang namanya ngomong di banyak orang dijadikan satu objek di depan orang semuanya orang kan. Saya di sini hanya ingin menceritakan pengalaman saya pertama menghafal Al-Quran. Dari dulu sebenarnya saya itu nggak ada yang namanya basic menghafal Al-Quran. Ya dari kebiasaan di rumah saya juga nggak pernah.
Tapi karena dari orang tua ingin memiliki anak menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran gitu. Jadi dengan niat dan dengan niat kepada Allah, jadi saya mengusahakan diri untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan sampainya di sahal ini saya sangatlah wow. Kenapa kok wah ternyata begini ya? Soalnya dari dulu saya itu melihat orang-orang penghafal Al-Quran itu emang sesusah itu. Emang boleh kayak gitu. Ternyata emang ya, penghafal itu memang susah. Memang harus ada niat banget dari situ pengalaman yang nggak pernah aku lupakan adalah ketika menghafal Al-Quran udah berulang-ulang kali tapi nggak pernah masuk, sampai ngomong ke Umi gini, Umi maaf, ini di ayat ini di halaman ini susah banget. Nah Umi ngasih pencerahan gitu. Untuk kamu harus sering banyak membaca, terus pokoknya selalu sabar, dan sabar yang harus disabar-sabari gitu. Ya. Aduh, bingung lagi kan ini. Terus habis itu dikasih tahu Umi, jadinya diintrospeksi dulu, dibaca-baca diulang, di artinya gitu kan. Tapi kenikmatan membaca Al-Qur'annya itu kerasa banget kalau udah diulang-ulang gitu. Ini saya bukan capek tapi gemeteran, grogi betulan, ini grogi banget, grogi. Nah, untuk intinya, jadi intinya itu semua kalau udah diniatin dari awal, insya Allah dimudahkan sama Allah. Kayak di surat Al-A'la ayat 8, ada yang hafal? Yang ayatnya berbunyi wa nuyassiru kalil yusra, yang artinya dan kami akan memudahkan bagi kamu ke jalan kemudahan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dari situ juga, dari ayat itu juga saya merasa, oh ternyata ini ya orang tua saya ingin memiliki anak seorang penghafal Al-Quran itu, karena balasan untuk orang yang menghafal Al-Quran itu sangatlah tinggi, sangatlah besar. Itu dia. Jadi untuk intinya, untuk kita semua penghafal Al-Quran yang insya Allah sama Allah diberi tahta yang tinggi di sisi Allah, untuk orang tua juga, untuk keluarga-keluarga kita. Pertama, untuk meniatkan lagi, menata niat untuk menghafal Al-Quran kita, dan selalu sabar dan terus berusaha, tetap semangat. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga duduk aja Cek Ahwat. Ya kan Ikhwan beda tuh. Nggak enak Ahwat berdiri juga. Ya tadi nanggapin interupsi dari Fajar 2 kali, bagus. Yang pertama marah, itu bagus, jadi diam. Terus yang kedua diajak main, dijawab, itu juga bagus gitu kan. Itu sebenarnya ngadepin Fajar itu bikin ngeblank, ya nggak? Iya. Nah, bikin ngeblank. Terus kebiasaan gini. Iya, itu nggak usah dihilangin. Jangan dipaksa buat dihilangin. Itu kalau itu emang alami keluarnya, jangan berusaha untuk dihilangin. Gak apa-apa, berjalan aja. Terus ini pengalaman aja ya, kelihatan dari jam terbang aja. Sebenarnya udah bagus. Di persiapannya berapa kali ngulang? Berapa kali? Nggak kehitung ya. Udah lumayan. Cuman pengalaman aja, pengalaman. Jadi kalau gini ya, kalau kita bicara di sini, ini pasti blank gitu, pasti hilang.
Tapi dari situ gimana caranya biar penonton itu nggak kelihatan kalau kita tuh lagi hilang. Itu mainin tempo. Jadi begitu kita lupa, selanjutnya apa, dilambatin. Begitu ingat, lagi cepet, terlalu cepet gitu ingatnya, dicepetin ngomongnya gitu. Dan ini juga mainin tempo selain untuk ini ya, untuk tips biar kita yang lupa-lupanya nggak kelihatan, itu juga bisa untuk penekanan-penekanan misal. Penekanan kata yang istilahnya harus penonton ingat, nah itu juga bisa dengan diturunkan temponya, dinaikkan gitu. Ya itu pengalaman aja ya. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sering nulis, sering ngebanalin, kedepannya semakin baik ya. Ya mangga Ikhwan. Next Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan berkumpul di tempat ini di pertemuan ketiga. Pertama-tama izinkan saya berdiri di hadapan kalian semua. Saya hanya seorang santri yang diamanahi untuk berbicara di hadapan antum semua. Sebenarnya Untung. Sebenarnya saya di sini nggak tahu mau menyampaikan apa. Tapi aduh. Tapi saya harus sekarang ingat saya ingin mau menyampaikan apa. Ya tadi lupa. Jadi gini. Jadi saya di sini akan mengingatkan, ya semakin banyak diingatkan maka jadi ingat nantinya. Ya terkadang bukan terkadang sih, emang lupa itu tidak ingat ya. Jadi sebagai umat manusia kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Talar. Banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan banyak juga caranya kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Salah satunya mempergunakan nikmat itu dengan sebaik-baik mungkin ya. Seperti contohnya kita diberikan penglihatan mata untuk bisa melihat yang apa yang bisa kita lihat gitu. Tapi kita
salah mempergunakannya. Ya, seharusnya kita tuh mempergunakan mata dengan melihat yang baik-baik seperti melihat Al-Quran gitu, membaca gitu ya, banyak gitu. Ya gitu. Seperti yang tadi dikatakan Bang Fajar, yang ayatnya tuh apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di sini Allah bermaksud supaya kita bersyukur, senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah itu, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan jika kita tidak bersyukur, mengkufuri nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Mungkin cukup sekian. Yang kurang lebihnya itu datang dari saya. Kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihan nggak? Latihan Banyak. tapi waktu latihan tuh kayak udah lancar gitu. Waktu di sini udah kayak lupa gitu. Blank. Ngeblank. Iya, jadi tadi kayaknya banyak nginget-nginget selanjutnya mau ngomong apa. Ya. Tadi nulis apa sih gitu. Jadi pas memang kita tulis, tapi pas begitu kita maju, kita tujuannya bukan baca tulisan kita, tapi kita cerita apa yang dimaksud oleh tulisan kita. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi coba cerita. Kalau cerita kayak gini kan lebih enak gitu. Iya nggak? Iya. Tapi kalau kita nginget-nginget, aduh tadi ngomong apa ya? Harus ngomong apa lagi? Harus ngomong apa lagi? Itu emang bikin kaku gitu, bikin kita lupa. Kayak tadi ayat catatan aja. Terus tadi bagus banget permainan diksinya, keren banget. Kalau itu terus diulik, itu bisa jadi ciri khas ke depannya. Mainin diksi ya. Tadi lupa itu tidak ingat gitu kan. Itu lucu banget gitu. Tapi kalau kamu udah berpengalaman, mungkin itu bisa dijeda sedikit. Lupa itu tidak ingat, lupa itu tunggu dulu penonton gitu ya. Itu juga bagus. Terus tadi ada lagi diksi yang berikutnya itu dikasih mata untuk apa yang bisa dilihat. Maksudnya naon gitu kan. Dikasih mata untuk apa yang bisa dilihat. Ya. Tapi insya Allah lah kalau semakin pede semakin bagus sebenarnya. Nah caranya buat pede ya itu kamu harus datang ke sini siap-siap aja, siap-siap gagal aja gitu. Kenapa kayak gitu? Biar pas begitu kita kesini, kita tuh udah, ya saya bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan siapa-siapa. Saya bisa gagal gitu kan. Saya bisa nggak lucu, saya bisa nggak menginspirasi gitu. Jadi itu mah cara aku ya, tips aku. Jadi aku selalu menghipnotis diri sendiri kalau saya tuh jelek gitu. Jadi begitu nyampe ke sini, ya udah kalau kita jelek ya lepasin aja gitu kan. Ngapain kita terbebani gitu untuk kelihatan bagus gitu. Ya. Oke, udah bagus. Ada. Insya Allah mantap, anak muda harus semangat. Cuman tadi Hanif nggak main ya gesturnya. Jadi main aja nih, biar kelihatan lebih pede gitu ya, lebih enak. Jangan lempeng gini, pagi sampai gini. Jadi kayak yang Umi nanti lihat nanti.
Iya, jadi main aja gitu. Nyaman, nyaman. Walaupun ya mungkin awal ya. Nanti kedepannya latihannya bisa dicermin. Dicermin kita lihat nih kita kira-kira angle-nya enaknya kayak gimana gitu. Mainin. Jadi nggak harus bukan monoton, nggak harus ngebatu gitu ya, diam gini. Jadi biar yang audiens juga biar bisa lihat bahwa Hanif tuh percaya diri sama yang akan dibawakannya. Tadi udah bagus banget kata abang ya. Ini contoh bercanda yang jujur tuh kayak gini. Iya. Kalau nggak inget tuh, kalau lupa tuh suka nggak inget. Nah itu salah satu yang emang harus diulik sih. Itu aja mungkin. Hanif, Masya Allah, aku bangga padamu Hanif. Oke, selanjutnya akhwat ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk berkumpul dalam acara rutin kita dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Marsiano Viva, asal dari Bengkulu. Saya dari asrama Sahal Manjahlega. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja ya, saya di sini mau bercerita pengalaman saya. Semoga bisa menjadi inspirasi dan hikmah. Kita bisa mengambil hikmahnya. Kejadiannya itu terjadi pada hari Minggu kemarin. Waktu itu singkat cerita aja, aku sama teman aku itu mau pergi ngambil uang, sekalian ngambil beras di kantor kan. Nah, ngambil uang asrama ya, buat asrama. Dan itu tuh bukan mencuri ya, ngambil uang asrama di ATM. Itu pokoknya intinya kita jalan ya, udah naik motor, kita tuh naik motor listrik pokoknya. Naik motor listrik. Nah di situ tuh kayak tinggal berapa persen gitu, tapi udah bisa masih nyampe lah pokoknya ke sana. Nah kita jalan ya, udah jalan ke sana. Nah di tengah-tengah perjalanan pas di simpang itu kan kita berhenti. Nah di situ tuh macet, motornya macet. Enggak. Tapi di situ tuh masih ada gitu, kilometernya tuh masih 12 kilometer lah. Udah terus atuh kumaha atuh teh ini macet gitu. Dicoba lagi. Pas dicoba lagi bisa kan, bisa. Terus tuh kita lanjut. Nah, pas di tengah-tengah perjalanan lagi, itu kan kalau kita jalan itu di sekitar jalan itu kan ada penjual mang-mang gitu kan, penjual kaki lima. Nah, di situ tuh si supirnya ini tuh malah ngeliatin emang tukang jualan kentang, padahal di depan itu ada emak-emak yang mau nyebrang gitu kan. Mama yang mau nyebrang, ini ada mama yang mau nyebrang, bukannya ngerem malah
ngegas gitu. Pas udah ngegas. Ya, tapi untungnya di situ nggak tabrakan ya, nggak sampai tabrakan. Alhamdulillahirobbilalamin nggak sampai tabrakan. Udah, terus kita sampai di ATM, terus aku ngambil uangnya. Pas keluar itu, kenapa ya kok kita kejadiannya kok kayak gini banget gitu, yang macet lah, yang mau nabrak orang lah. Terus tuh ternyata kita itu pas berangkatnya itu belum berdoa, jadi belum berdoa, jadi iya langsung ditegur banget sama Allah. Jadi kita ya pertama itu kalau kita mau pergi-pergi ya berdoa ya, niat terus tuh berdoa. Ya, habis itu udah. Enggak tuh. Iya. Kok gaje ya? Terus tuh udah dari ATM itu kan kita ngambil beras ke kantor kan, udah mulus aja itu kan, kita udah berdoa kan, udah mulus aja. Terus kita pulang itu udah mau nyampe lah, tapi ya masih lumayan jauh dari asrama. Itu di tempat Mang Manggalon, ternyata bener dong itu motor berhenti, udah habis baterainya. Udah habis. Terus tuh tapi di situ tuh alhamdulillahnya kita langsung ngadunya ke Allah ya. Langsung kita ngadunya ke Allah. Bukan ke Mbak Yura. Kalau ke Mbak Yura kan Mbak Yura nggak boleh. Kalau ke Mbak Yura kan nggak bisa Yura. Alhamdulillah kita ngadunya ke Allah. Jadi Allah itu menurunkan malaikat penolong. Malaikat penolong yang berbentuk AA galon. Jadi AA galon itu AA galon itu kan nah AA galon itu kan kayaknya sih kenal aku ya. Jadi kayak karena itu kan udah langganan, terus itu kan sering pas-pasan juga, jadi alhamdulillah jadi di step lah dari Mang. Jadi kita nggak jadi pulang ke asrama itu sampai maghrib, alhamdulillahirobbilalaminnya kayak gitu ya. Jadi kita tuh pertama harus sabar, harus ikhlas. Kalau kita ikhlas insya Allah bakal dipermudah ya. Ada ayat yang mengatakan innama'al usri yusra. Barang siapa yang sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bagus ya. Grogi di awal aja. Kesininya bagus banget, termasuknya lancar lah walaupun terputus-putus sedikit. Kenapa coba bisa jadi kesininya yang tadinya grogi jadi nggak grogi, nggak terlalu grogi? Ketawa. Karena pas ketawa itu lepas, jadi diri sendiri lah gitu. Pas jadi diri sendiri langsung gitu mengalir aja. Jadi kalau mau ketawa aja nggak apa-apa. Terus kalau sehari-hari emang ngomongnya kayak gini? Iya. Iya, cara ngomongnya kayak gini. Kalau untuk sebenarnya kalau lebih jelas lagi, mungkin nanti kalau lebih lancar, aksennya tuh lucu. Gitu, aksennya tuh beda gitu. Itu dipertahanin aja, jangan diubah-ubah gitu. Jangan berusaha untuk jadi orang lain. Nah, terus ini sehari-harinya emang suka ngelucu, enggak?
Ya harusnya mah pas ngebawainya juga cobain aja jadi diri sendiri, nggak apa-apa, gaji juga gitu ya. Terus tadi juga kirain gak ada isinya gitu di awalnya tuh, karena cerita-cerita doang gitu ya. Ternyata ada doa gitu kan. Tapi kesini-sininya kok jadi sombong gitu kan. Tapi bagus lah, intinya dipertahanin, terus ditingkatin, jadi ciri khasnya udah ada ya. Terus dilatih lagi ya. Siapi terus menulis, terus melatih diri. Dah. Sok Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa dapat berkumpul lagi di tempat yang insya Allah Allah ridho dan berkahi. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak orang di luar sana yang nongkrongnya di halte atau nongkrongnya di kafe, di diskotik, bahkan yang penting di mana-mana. Tetapi dengan izin Allah, kita semua dilangkahkan kaki kita dari, ada yang dari Dago, dari berbagai asrama, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah kita selalu diberikan jalan kemudahan untuk menjadi orang-orang yang sukses, jadi sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya Allah. Saya ingin bertanya, di sini yang masuk pondok pesantren ini disuruh orang tua atau kemauan sendiri? Ada yang disuruh, ada yang kemauan sendiri. Kita berbicara tentang orang tua. Orang tua itu selalu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi anak yang baik, yang kedepannya bisa menjadi orang-orang yang dipandang lebih baik dari dari berbicara di depan umum, bisa dipanggil ke masyarakat, bisa. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami. Jadi ketika saya pulang dari Bandung pada tahun 2022, ketika itu saya lagi berkumpul bersama saudara-saudara saya habis bekerja. Kemudian ada seorang anak, ayahnya yang tukang mabok. Kemudian ia bertato. Kemudian si ayahnya ini datang tiba-tiba ngobrol, nggak, kalau bahasa Perancisnya tepat rubuhnya. Kemudian si ayah ini nyerita yang pabaliut lah sama pas kita lagi berkumpul. Kemudian tiba-tiba si ayah ini dalam setengah sadar dia bilang kepada saya ingin menitipkan anak saya untuk bisa bersama antum untuk ke pesantren. Nah, pada saat itu kalau saya bawa, pasti saya punya tanggung jawab kepada anak tersebut. Sedangkan saya juga berbeda pesantren, sedangkan pesantren satu lagi kan di Cililin. Jadi saya nggak bisa. Kemudian anak tersebut bilang kepada saya ingin pesantren juga, tapi saya nggak bisa. Banyak yang nawarin buat untuk pesantren ikut sama saya, tapi emang nggak bisa karena saya juga masih pesantren juga, harus kalau saya membawa harus menjadi punya tanggung jawab penuh gitu, harus melihat jangan sampai kita bawa ditelantarkan di kota orang atau di daerah orang gitu kan. Nah, singkat cerita, si ayahnya tuh terus mohon kepada saya sampai saya pun nggak bisa berkata apa-apa lagi. Suatu ketika saya udah berangkat ke Bandung, si ayahnya ini
tiba-tiba nelpon dan anaknya juga pun memberitahukan kepada saya bahwa si anaknya ini udah pesantren lagi di Surabaya sekarang. Sekarang udah di Surabaya pesantrennya, alhamdulillah. Dan dari kampung saya ini 15% tuh ada yang nyantri, yang sisanya enggak. Jadi ketika lulus itu banyak tuh dari mereka itu enggak memikir masa depan kemananya, tidak membuat planning atau plan A, plan B untuk ketika sudah lulus kelas ini mau kemana. Jadi enggak ada. Jadi udah beres sekolah udah nganggur kayak gitu. Jadi segimanapun orang tua, senakal apa orang tua, tapi seorang tua ingin menjadi anak putra putrinya menjadi orang yang soleh dan soleha, dan ketika orang tuanya udah dipanggil oleh Allah masih memiliki anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, yaitu salah satunya jangan berdoa kepada Allah semoga ayahnya dibersihkan dari segala dosa-dosa yang mungkin dengan orang tuanya memberikan dia semangat, ingin menjadikan anaknya anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua sehingga kelak menjadi anak yang soleh. Jadi sehebat apapun kita pernah diurus, kita pernah dididik sama orang tua kita. Karena guru yang pertama bukanlah guru yang di sekolah, tapi guru yang pertama adalah guru dari orang tua kita dan ibu-ibu kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji ngomong itu paling jempling. Hebat. Semuanya terhipnotis, nggak tahu nggak denger ya. Jadi kalau ngomong itu tetap kita harus bawa emosi sedikit. Tadi terlalu datar ya kayaknya ya. Terlalu datar jadi nggak ngerasain. Padahal ceritanya bagus itu. Kalau dibawain dengan perasaan sedih, nangis deh di sini nggak apa-apa gitu. Belajar acting. Kita di sini tuh bukan sekedar ngebacain ya. Kita juga harus belajar acting, kita harus ada actingnya. Kalau nggak mau nangisin aja Ji. Nah itu tuh bagus gitu. Ceritanya bagus banget beneran tadi. Ceritanya sayang sekali cara ngebawainya terlalu datar gitu ya. Itu aja sih, selain itu mah saya kosong. Nggak ada masukan gitu. Saking bingungnya. Udah Ahwat siapa? Ya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, selamat sore, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Najwa Ramadhani, asal Tasikmalaya, santri Majahelga. Sebelumnya saya mau nanya sama teman-teman di sini. Teman-teman di sini pernah ngalamin kegagalan? Pernah? Nah, coba apa aja? Banyak. Nah, nggak apa-apa, kita gagal, tekuna naon. Setiap orang pasti pernah mengalami satu kegagalan, bahkan berkali-kali kegagalan. Tapi tahu nggak sih teman-teman, dengan adanya kegagalan yang kita dapatkan itu tuh bisa membuat kita melangkah lebih baik ke depannya. Nah, banyak orang-orang hebat yang dulunya gagal, berkali-kali gagal. Tapi mereka sukses. Kenapa sih mereka bisa sukses kayak sekarang gini? Oh, nggak tahu ya. Aduh, jangan gitu.
ya, karena mereka tuh berusaha walaupun mereka jatuh berkali-kali jatuh, mereka tuh tetap bangkit. Kalau mereka gagal, mereka tetap berusaha. Ini ada contoh. Teman-teman tahu KFC? Tahu kan? Tahu. Nah, di KFC itu kan ada logonya. Logonya itu ada foto kakek-kakek. Nah, kakek-kakek itu tuh yang membuat kacikan KFC. Nah, ternyata kacikan yang beliau buat tuh pernah ditolak sebanyak 1009 kali. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sih berapa lama kan? Berapa lama, berapa tahun bisa jadi KFC bisa seenak kayak sekarang. Tapi diboikot, nggak boleh ya. Tapi lihat deh sekarang KFC udah ada di mana-mana, hampir di seluruh negeri ada. Nah, jadi kalau kegagalan kita masih terhitung jari, terus membuat kita nggak mau berusaha lebih baik lagi, gimana kita mau ngeraih keberhasilan yang mau datang itu? Gimana teman-teman, ada yang tahu nggak? Ya, berusaha tapi pintar. Nah, ya berusaha. Satu solusinya yaitu berusaha lebih baik dengan catatan dibarengi dengan ikhtiar, doa, ikhtiar dan tawakal. Nah, kalau semisalnya keinginan kita udah tercapai nih, nah itu tuh jangan seolah-olah semuanya dari diri kita sendiri, tapi itu semua pemberian dari Allah. Nah, kalau semisal Nah, kalau semisalnya belum tercapai, ya kita ikhtiar lagi, berusaha lagi. Jangan sampai kita berputus asa sebagaimana yang Allah perintahkan. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jangan jadikan kegagalan itu sebagai akhir dari segalanya, tapi jadikanlah kegagalan itu untuk ajang meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya pantunnya lupa lagi? Ini nih. Nggak ada. Kata ya tuh kumaha. Apa pantun penulis? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya beda ya. Ahwat saling support, Ikhwan saling menjatuhkan. Ahwat kayaknya emang sering latihan bareng ya, kelihatan. Umurnya berapa? 17. Ya itu unik ya, perasaan nonton anak SMP di depan gitu. Tapi nggak apa-apa, itu bagus, jadi identitas bagus itu. Tinggal materinya aja diatur gimana caranya sesuai dengan suara yang keluar. Nanti di ini aja sama teman-teman gitu. Didiskusikan, ini aku suaranya kayak gini, karakternya kayak gini, masukan gimana. Ini udah bagus, udah kelihatan ya. Kayaknya teman-temannya juga apal gitu ya, materi teman-temannya yang maju ya. Iya, yang ngerti. Jadi maksudnya itu udah bagus. Ini beda nih di sini man. Ada lagi nggak? Tadi contoh storytelling mungkin ya. Jadi bener nggak nulis, cuman pakai bahasa sendiri. Nah, penting kita tuh jadi diri sendiri. Contohnya tadi, makanya kalau istilahnya tuh ngalir aja gitu, orang tuh langsung ngerti. Nah, tadi ada menarik tadi ngomong-ngomong KFC, itu kan pendirinya tuh Yahudi ya. Dia tuh bisa se-effort gitu buat support penjajah. Nah, kita sebagai seorang muslim tuh harus bisa lebih kayak gitu, apalagi sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Makanya tadi nggak apa-apa tadi, jadi bisa lebih diperdalam lagi mungkin ya, biar nggak salah paham. Takutnya kan nanti orang kok ngomongin
siapa KFC gitu kan, nggak apa-apa kita iya, nah itu makanya masih belajar, harus ikhwan harus disupport, jadi harus saling, jangan menjatuhkannya, nanti harus saling support gitu. Itu mungkin bagus lah. Sekarang ikhwan, siapa ikhwan? Tapi ini baru inget tadi, kayak kalau di KFC kan dengan karakter kayak gitu. Aku waktu itu ngadain ulang tahun di KFC, ya itu lucu. Iya bener, udah pas gitunya. Ya, berarti tinggal ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan tabiin, dan juga kita sebagai umatnya diberi syafaat hingga akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan apa ya? Cerita tentang kematian deh. Iyalah. Pasti kan kita sebagai manusia tuh pernah berpikir kalau kita sudah mati tuh ngapain aja sih kita gitu. Lain. Apa ya? Jadi kan pertama kali kita meninggal itu dibawa ke liang lahat. Lupa. Pada saat di dalam liang lahat kan gelap gulita, tidak ada cahaya satupun kecuali cahaya itu muncul karena iman kita. Apa ya? Dan ketika kita di alam kubur itu akan ditanyakan 3 pertanyaan oleh 2 malaikat. Yang pertama, bahasa pakai bahasa Arab. Yang pertama, siapakah Tuhanmu? Allah. Siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Jika kita tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka kita akan dipukul, digebuk lah ya, oleh 2 malaikat tersebut. Makanya kita yang beruntung tinggal di pesantren atau di lingkungan yang baik, apa ya? Belum siap. Kan kita hidup tuh di lingkungan yang terjagalah oleh maksiat, insya Allah. Dan kita diajarkan berbagai banyak hal selain menghafal Quran. Apa ya? Susah. Makanya dari itu pentingnya kita belajar ilmu agama atau apa bang? Lupa. Jangan dulu. Oke, pentingnya kita belajar ilmu agama karena apa sih? Karena kita pasti bakal mati ya. Dari cara kita tahu sholat, ngaji, terus amal-amal lain lah. Itu. Makanya kan aku juga sering mikir-mikir gitu. Kalau misalnya sebelum tidur,
kalau misalnya mati gitu ya, mati itu bangun tuh kan gelap kan, udah gelap sempit lagi, pengap. Pasti kan kalau kita nggak ada iman itu kita nggak bisa jawab karena ya nggak ada iman. Terus apa ya? Bisa bang? Apa sih? Pentingnya ilmu agama. Karena terus kalau misalnya di dalam kubur itu kan yang paling ditanyakan itu sholat. Walaupun kita di lingkungan yang baik, belum tentu sholat itu terjaga. Karena ada lalainya, apalagi sering masbuk kan. Karena saya pengalaman. Master. Enggak dong. Ada lagi yang lebih master. Oh iya, senior ya. Seniornya ada. Kadang kan kita pas mati itu kan jawabnya dengan iman. Banyak iman sih. Apa ya? Kayak misalnya kita sering berzikir, salat sunnah dan tahajud. Apa ya? Kan di Quran juga udah sering kasih tahu gitu kan tentang kematian. Kayak misalnya apa aja sih pas udah kita di dalam kubur tuh ditanyain apa aja kan? 3 pertanyaan itu. Terus kalau misalnya sudah hari kiamat, pasti yang pertama kali ditanyakan itu sholat. Makanya betapa pentingnya sholat itu. Aduh. Apa? 1 menit lagi. Pertanyaannya. Oh. Tanya jawab berarti. Requestan dia. Tanya jawab. Apa tanya jawab? Surat deh. Surat. Cadel biasa, cadel. Ada dua pertanyaan. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Tadi kasih hadiah. Di surat Qaf juz 26 ya. Juz 26. Ayat 19. Lupa soalnya. Habis. Itu dah. Ali Imran yang ayat 185. Ada yang apa? Tahu nggak? Coba. Siapa yang tahu? Ali Imran ayat 185. Apa cenah Ali Imran 185 saya bisa jawab. Tentang kematian. Kasihan dan nyiapin hadiah loh. Itu nih, Ustaz. Ayo enggak, mau. Apa sih, Bang? Dulu. Siapa? Oh. Udah. Yang jawab cuma Iwan, yang Ahmad doang jawab. Oh, udah habis sudah. Makasih ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini luar biasa ya materinya nggak matang tapi properti matang.
Tadi kelihatan banget ya, dia pantang menyerah sampai terakhir ya. Tapi penonton udah nyerah duluan di tengah-tengah. Sepi banget ya Allah. Ikhwan tolong ya nanti kalau apa-apa gitu, kalau mau nyiapin di tes materinya ke teman-teman. Ya, terus nerima masukan dari teman-teman gitu. Kalau nggak kayak gitu, bakal susah. Kita ngerasa bisa, pas ini nggak bisa. Kita merasa materinya nggak menarik, pas tampil nggak menarik. Gitu. Tetap masukan dari orang lain penting banget gitu ya. Dicoba ke teman-teman. Ya, kelihatan beda gitu. Yang udah dites materinya, yang belum dites gitu, kelihatan beda banget Ikhwan sama Ahwat. Aduh, saya kecewa banget. Imam Syafi'i ini gimana ini? Ya udah Ahwat, mangga 2 orang lagi ya? Alhamdulillah. Cukup nih kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqatul Husna dari Santri Sahal Majalengka. Jadi materi saya tentang sabar. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Sabar adalah menahan segala sesuatu, menahan diri dari segala sesuatu yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Sabar terbagi menjadi 3, yaitu sabar dalam taat kepada Allah, sabar ketika mendapat musibah, dan sabar dalam melawan hawa nafsu. Nah, sabar dalam taat kepada Allah, contohnya ada yang tahu? Nah, misalkan kita ambil contoh dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waktu itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, jika itu perintah Allah, maka lakukanlah. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian yang kedua itu sabar ketika mendapat musibah. Contohnya, ada yang tahu? Misalkan ketika misalkan rumah kita kebakaran, mendapat musibah, atau orang tua kita nauzubillah meninggal. Nauzubillah. Nah, itu kita harus bersabar. Kita tidak boleh mengeluh, marah-marah sama Allah, apalagi berprasangka buruk sama Allah. Nah, kan Allah udah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 155. Intinya nggak tahu. Intinya artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kemudian yang ketiga itu sabar dalam melawan hawa nafsu. Contohnya, ada yang tahu? Misalkan zaman sekarang itu pacaran. Insya Allah nggak ada yang pacaran kan ya? Ada. Nah, kemudian kita dikatakan bahwa nafsu menyebabkan penguasa menjadi budak dan sabar menyebabkan budak menjadi raja. Kita lihat dari kisah Nabi Yusuf dan Zulaiha. Nah, pada saat itu Zulaiha
adalah permaisuri dari raja yang sangat cinta mati kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf bersabar atas segala perayuan dan godaan Zulaiha. Pada akhirnya Zulaiha menjadi budak dari orang yang dicintainya dan Nabi Yusuf menjadi raja karena kesabarannya. Nah, jadi udah intinya sabar. Intinya sabar dan sabar. Karena hidup dipenuhi dengan segala cobaan dan kita harus bersabar. Udah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya yang udah maju, wah suaranya paling keras. Udah lega. Penonton bayarannya bagus ya. Yang apa? Tadi sebenarnya kelihatan ya materinya dipersiapin dengan cukup jadi lancar gitu. Emang cara ngomongnya begini di asrama? Memang begini, berarti kekuatan utamanya harus di materi. Wah, nulisnya harus agak-agak yang kemarin itu premis setup punchline-nya itu harus benar-benar dipadetin. Jadi ada istilah namanya deadpan ya kalau itu. Jadi ada orang-orang yang memang kalau ngomong nggak ada nadanya gitu. Memang sehari-hari kayak gitu gitu. Itu kan nggak bisa dipaksain ya. Ya udah ngomongnya kayak gitu aja gitu. Tapi bisa main-main kayak tadi main diksi misalkan, main permainan kata gitu. Nah itu benar-benar harus dipadetin banget sih materinya. Kalau enggak penonton bakal jenuh gitu. Jadi materinya benar-benar harus kuat. Ini PR ya nanti ke depannya ya. Jadi kalau si materinya biasa aja, saat kita nadanya biasa aja, deliverynya biasa aja, jadinya ya udah biasa aja gitu, penontonnya juga kasihan gitu. Ya, jadi ya itulah saat ada yang punya bicara, ya ini saat ada orang maju punya karakter itu walaupun materinya biasa aja sama penonton jadi enak gitu kan, penonton bisa nerima. Tapi kalau kita misalkan cara bicara sehari-harinya nggak ada nadanya gitu, datar-datar aja, nggak punya karakter, berarti karakternya itu harus di materi, kekuatannya harus di materi. Wayahna untuk orang-orang yang misalkan di sini ada yang kalau bicara datar-datar aja nggak bisa berekspresi segala macam, materi, kekuatannya ada di materi. Materinya harus bagus banget, lebih bagus daripada yang lain. Jadi nulisnya harus lebih effort lagi. Kebayang nggak? Bayang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Telat atuh ya. Perkenalkan, nama saya Asma Rasyidah, asal Semarang, Sampi Sahal Majalengka. Alhamdulillah di Bandung sudah 2 tahun. 2 tahun. Tapi kayaknya belum bisa bahasa Sunda deh. Ini kayaknya iya bahasa Jawa nggak apa-apa. Tenan naon. Ora apa-apa. Iya, itu artinya ya, alhamdulillah kemarin bulan apa ya? Bulan Juli, kan tahu itu. Bulan Juli alhamdulillah saya sudah berhasil menyelesaikan ziyadah saya. Sekarang masih menyiapkan tasmi insyaallah. Tolong doanya teman-teman, semoga dilancarkan, ya dimudahkan. Karena kemarin sudah ditagih sama Umi soalnya. Asal kapan tasmi gitu, mohon doanya. Cerita kemarin sedikit cerita pengalaman setelah setelah selesai ziyadah itu ada tawaran dari salah satu aktivis gitu kan, tawaran ngajar karena beliau ada KKN. Terus saya dimintain tolong gantiin beliau mengajar gitu kan di 2 tempat. Alhamdulillah yang pertama itu di STA, tahu kan STA? Gak tahu. Oh iya tahu. Dan yang kedua itu di daerah Logam.
Ada yang tahu logam? Gak ada yang tahu? Kasihan kali lo ya. Jalan logam itu tuh itu jalan logam di daerah Ciwastra. Itu di situ dari Asrama Manjah Lega sekitar 20 menitan lah, lumayan kan? Ya. Lumayan kan gimana perjalanannya gitu kan. Jauh kali kan. Kebayangkan gimana sibuknya 1 minggu itu saya. Coba bayangkan teman-teman kan ya setelah ziyadah gitu kan. Kan masih murojaah ya kan ceritanya. Setelah itu kan murojaah, setelah itu kan kajian sama Umi sama Ustadz kan biasanya sampai sore. Nah, setelah itu kalau ngajar siap-siap mengajar gitu kan. Kebayang gimana waktunya itu langsung tek gitu kan. Digunakannya langsung tek gitu. Tahu kan, paham kan ya? Iya. Paham. Makasih lah. Gitu kan. Nah, kebayang gimana sibuknya saya waktu itu akhir-akhir ini gitu kan. Gitu pun waktu pulangnya juga pulang ngajar juga kan agak maghrib ya, menjelang maghrib itu. Kebayang gimana rasa capeknya saya ngajar setelah perjalanan pulang gitu kan. Tiba-tiba teman nyeletuk gini, Teh Asma, kok akhir-akhir ini waktu aku longgar kali ya, gimana perasaan teman-teman? Sedangkan saya gitu kan, bayangin dari awal pagi subuh sampai malam maghrib itu sibuknya. Teman-teman saya bilang, waktu saya kok longgar kali, mau apa lagi gitu, sampai bingung gitu. Ya Allah, itu kan nikmat gitu kan ya, waktu gitu dimanfaatkan gitu. Sedangkan saya kayak kurang waktu, apalagi pas malam gitu kan pada murojaah, sedangkan saya tepar di kasur. Habis Isya udah tepar, masih pakai jilbab dan sebagainya, nggak ada yang nyelimutin, kasihan. Kode. Astagfirullahaladzim. Nah, lanjut pengalaman yang pas di logam. Lanjut pas ngajar di logam itu kan ada 2 orang kan, yang satu ibu, satu anak. Ibu-ibu itu namanya disebutin nggak namanya? Oh, nggak usah, disensor gitu kan. Beliau itu masya Allah kali, setiap saya ngajar ke sana bisa gitu murojaah sampai setengah juz gitu sekali duduk, dan alhamdulillah lancar. Begitupun pula juga anaknya yang emang bekerja kan, anaknya itu ibunya juga tahu kan kalau ibu-ibu berarti kan ngurusin anak, ibu rumah tangga. Apalagi kemarin saya chat, Bu, ini bisa ngaji jam berapa? Oh, ini teh saya masih pekan besok ada rapat di Kuala Lumpur gitu. Masya Allah, gimana kebayang sibuknya beliau gitu kan, tapi masih bisa murojaah setengah juz gitu. Sedangkan kita, saya maksudnya, yang notabene di Sahal gitu kan, menghafal Quran, belum bisa gitu mencontoh beliau. Gimana kalau teman-teman semua ngerasain nggak malunya gimana gitu kan? Saya sih malu. Kalau saya ngelihat beliau gitu, yang bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya, dengan segala kesibukannya beliau gitu kan ya, bisa gitu murojaah setengah juz sekali duduk gitu, sekali pertemuan itu aja. Nah, intinya yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, kita yang notabene penghafal Al-Quran gitu kan di Sahal, luruskan lagi niatnya gitu, jangan cepet pengen beres gitu, jangan pengen cepet buru-buru, apalagi pengen pulang karena bosan, karena capek, karena jangan gitu, luruskan lagi niatnya gitu. Aku gak nyebut merek ya pokoknya. Iya gitu. Tahu sendiri kan hadisnya gimana? Hadis niat, siapa yang tahu? Gak kelihatan, ya Allah maaf. Iya, kacamatanya di sana tinggal. 1 menit lagi. Dia gak mau lihat Fajar kan. Iya gitu. Jangan lupa apapun yang kita dapatkan itu selalu disyukuri. Itu kan juga rezeki dari Allah. Waktu yang segitu 24 jamnya kita gunakan untuk apa, selalu disyukuri. Apa-apa yang kita dapat, termasuk ziyadah murojaah itu juga rezeki dari Allah. Niatkan pula kita menghafal di sini juga niat untuk beribadah kepada Allah SWT gitu. Sekian dari saya, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari asrama
Majalega. Kalau di asrama suka diposisiin kayak ibu gitu. Iya, betul. Iya, kelihatan banget. Kelihatan banget perasaan dinasihatin sama ibu sendiri. Iya, jadi itu bagus banget tadi, cara penyampaiannya bagus. Ternyata memang sehari-hari kayak gitu cara ngomongnya. Nanti itu bisa jadi kekuatannya di ajak ngobrol penonton. Jadi pas di akhir-akhir pas mulai tanya jawab sama penonton itu lebih enak gitu. Itu akan sangat membantu. Jadi mungkin agak lebih banyak lagi nanya lagi kayak guru TK lah, gimana ya kalau ngajarin anak-anak, anggap aja ini anak TK gitu kan, anak-anak yang harus diajarin gitu, itu bakal lebih baik. Ini kebetulan memang anak-anaknya tadi ngedukung gitu ya, walaupun nggak ditanya gitu. Kalau mungkin kalau di masyarakat umum akan susah kalau kita diem aja, jadi coba di ini aja diajak ngobrol penontonnya. Gitu aja sih tadi mah. Alhamdulillah ya, ahwat rata-rata bagus. Ini bukan diskriminasi, fakta. Sekarang Ikhwan saya tanya, Ikhwan siapa temennya yang bagian maju sekarang minta kalian buat menilai? Ada nggak? Siapa? Nggak ada, kelihatan banget. Jadi nanti benar ya sama teman-teman, kalau istilahnya kalau ngajak diskusi itu harus mau ya. Terus harus kasih masukan sejujur-jujurnya. Ya. Jadi ini kurang gitu, kasih masukan sejujurnya gitu. Nanti insya Allah kalau kedepannya setelah bank kita ya istilahnya tabungan materi kita banyak, nanti insya Allah itu akan keluar sendiri gitu apa yang kita tabung sekarang gitu ya. Jadi masukan teman itu yang paling utama. Yes. Alhamdulillahirrabbilalamin, sangat senang sekali, sangat bahagia sekali ketika melihat, Masya Allah gitu ya. Kalau dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya pasti ada perubahan ya, ada improve lah, ada naik gitu. Walaupun nggak gede gitu ya, tapi ada progres. Nah itu yang harus kita syukuri. Ajar ya tadi bab bersyukur. Tapi tidak bisa dipuaskan hanya dengan itu. Antum semua, ana juga, semuanya yang ada di sini punya potensi yang lebih gitu, punya kekuatan yang beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah itu harus digali. Tadi ya kata abang, punya karakternya jangan dirubah, jangan dibuat-buat. Intinya mah jadi diri sendiri aja, be yourself. Iya, be yourself. Jadi ini ketuaran pajak. Ada sebuah quotes mungkin. Jika seseorang ingin didengar perkataannya, hendaklah dia memperbagus amalannya dan menyempurnakan akhlaknya. Imam Asy-Syafi'i. Dari Imam Asy-Syafi'i. Ya karena memang orang kan melihat, ya sekarang kita ngomong ABCD, tapi ketika di keseharian gitu ya, wah si itu mah ada gini, wah ngomongnya nyuruh kita untuk berbuat baik, tapi yang menyuruhnya tidak melakukan perbuatan itu. Ya memang proses gitu ya, proses, dan butuh waktu, butuh usaha, butuh perjuangan, dan yakinlah semua itu akan berbuah kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mungkin itu yang bisa diapakan? Disampaikan ya. Disampaikan, mudah-mudahan dari pertemuan kita sekarang dan nanti seterusnya akan melahirkan banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak kebermanfaatan untuk sekitar dan seluruh alam semesta insyaallah. Menjadi penghafal yang mungkin hafalannya dan mungkin amalannya insyaallah dengan izin Allah Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa balik lagi. Ya, kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih yang sudah menyimak di YouTube. Jangan lupa subscribe dan like, share. Pokoknya
salam kebaikan buat kita semua. Sahal, sahabat Al-Quran.